Oke, halo. Mungkin Master bisa kasih format perkenalan dulu ke kita? Era nama lengkap, nama panggilan, NIM, asal daerah, hobi, apa lagi? Belum itu. HP, merek odol. Merek odol. Sama saya paling cakep di Athena. Cewek paling cakep di Athena. Ya. Oke. Dari ujung dulu. Boleh deh. Perkenalin, nama aku Muhammad Hasbi Irdi, panggilannya Hasbi, asal daerah dari Jakarta Selatan. NIM-nya 011. Terus hobinya main game. Tadi merek odol tuh Pepsodent ya? Ya udah. Enggak, yang biru merah tuh apa sih? Lu tahu enggak? Colgate. Tergantung kotaknya lagi. Yang kalau iklan dulu tuh kayak galaksian, kayak hot and cold. Apa konten counterpain? Ya oli goblok. Apa ya? Counterpain mah be. Gimana counterpain? Terus cewek paling cakep di Athena, ya pokoknya Pepsodent lah tadi. Tunggu, cewek paling cakep di Athena tuh Hilary. Oke, perkenalkan, aku Muhammad Rashad Farel Rinaldi, dipanggil Farel. NIM 043, asal daerah dari Tangerang Selatan. Tadi hobi paling main game aja sih. Sekarang lagi suka Risk of Rain, ada tuh game. Iya, Apa sih main roguelite ya? ROR 2. Sama satu lagi deh, kalau milih dari satu deck kartu apa? Hah? Pilih satu kartu dari satu deck kartu gitu. Misal 7 skop apa gitu. Aduh. As hati dah. Nggak tahu kenapa, udah milih aja pokoknya. Lu jadinya jawab tuh yang kartu. Ya nggak sih? Tuh, jawab. Pilih 2 skop. Oke, terus merek odol. Paling Pepsodent sih yang paling gampang dicari ya. Sama cewek paling cantik, samain deh Hilary. Jangan samain dong. Jangan bohong lah. Oke. Halo, Dimas Faras Raihan Lemban Taruan, NIM 136240118. Oh, biasa dipanggil Dimas. Aku dari Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Pusat. Kalau semisalnya mau gampangnya, Monas sebelah kirinya. Nah, itu. Sebelah kirinya kalau gua madep belakang. Berarti sebelah baratnya nggak tempelan banget tapi deket banget 1 kilo. Gambir. Terus asal udah hobi aku yang kayak all time pasti dengerin musik. Aku enggak dong. Kemarin kan reggae aja. Kalau biasa kemarin sih sukanya indie gitu. Tapi kalau misalnya secara universal hip hop sih, hip hop yang kayak barat-barat gitu. Terus tapi kalau misalnya hobi baru-baru ini cuma suka dulu pas di Nangor aku suka stargazing. Stargazing, tapi Mendung. ya lagi hujan ya dari kemarin gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau baru-baru ini cuma main game namanya Magic Chess Go-Go. Terus apa lagi? Merek odol. Aku suka close up yang warnanya hijau. Close up hijau. Hijau terus kayak ada putih-putih dikitnya gitu ya. Benar. Kalau kartu Queen of Hearts. Karena itu kartunya mantan aku. Hah? Masih suka. Ya. Jawaban di lain waktu lanjut. Apalagi tadi? Cewek. Seri boleh gak Seri? Seri 2 orang. Udah boleh. Satu Nabila. 2 Syafi dah. Jelasin dong kenapa cakep, jelasin dong. Lu enggak jelasin deh lu. Ya. Gua jawab kalau lu juga jawab. Mau gak? No balls. Ngobos. Ya udah kan ya? Oke, aku Glenn Matthew Krisandi, biasa dipanggil Glenn. NIM 063, hobinya lari.
Oke, kenalin aku Atazur Hanif Kusdarjadi, boleh dipanggil Hanif, NIM 049, asal dari Jakarta Selatan, pasta gigi Ciptaden, cewek cakep di Dirgan, Gia. Kartu ini Joker deh. Apa? Joker. Oh ya, Joker. Oke, kenalin gue Lanang Basmana Syakib, bisa dipanggil Lanang, Artemis 029. Hobi gue mancing sama dengerin reggae. Terus odol WD40. Terus kartu gue Jack Skop, Jack of Spade, cewek paling cakep, I23, Diva. Halo, kenalin semua, nama gue Cornelis Lilik, boleh dipanggil Lilik, NIM-nya 66 Artemis. Terus hobinya tadi main gitar sama main game, main Valo, main CS, main ya banyak lah, main game, main Roblox, main semua gue mainin. Terus Fishing Planet. Planet main. Dulu gue Insani Aquarium kalau tau tuh. Terus apalagi ya tadi? Oh, odol, Sensodyne, cewek paling cakep di 23, paling Clara mungkin. Oke. Halo, tes. Oke. Berarti ini satu pertanyaan terus langsung dijawab Kak Kornel sama Kak Lana. Oke. Iya. Jadi mungkin template, tapi dari semenjak udah 1 tahun join di KMPN, pengalaman paling berkesan apa di KMPN? Capek gue jawab ini. Ya, pengalaman berkesan pokoknya semua kegiatan KMPN lah. Pas draft gitu pas gua di Wispril lah, di Wisok, di apa namanya? Kalau dulu ada KMPN Night nggak ada lagi. Itu intinya cuma makrab doang, main doang. Sama ngenyonik gitu. Tapi paling asik di ini Wispril. Lalu di Wispril gua dalam mobil kan, dalam mobilisasi gua nyalain smoke bomb. Yang dimarahin bukan sih? Iya, dimarahin. Tapi cerita. Ini apa? Tapi bukannya, pokoknya ada yang cerita. Seharusnya bomnya cuma berapa gitu? Iya. Semuanya. Harusnya cuma enggak, kata Davin cuma boleh bawa 2, gua bawa 8. Oh iya, Davin sek Korlap ya? Korlap. Nah, dia dipanggil Prianto. Davin mentor. Oh, mentor lo ya. Ya, itu. Lanjut. Kalau pengalaman berkesan sama sih, semua kegiatan menurut gue seru. Dulu gue tuh Wisok megang, Wispril megang, Ice, tau Ice nggak? Ice megang, ya. Terus sama Sonic. Tapi yang paling berkesan menurut gue sih ya Sonic sih, karena dari persiapannya, eksekusinya sampai sekarang itu kayak yang paling gacor sih ya Sonic sih, gitu. Lanjut. Yang mau nanya siapa? Oh, Glenn dulu apa sih? Ya, sweet. Ini aja nggak sih? Kan tadi udah. Oh, Ada pertanyaan. ya udah Glenn. Sebenarnya 2, tapi nanti kita ulang aja. Iya. Oke. Mungkin buat kami yang anggota baru KMPN, ada ini nggak? Enaknya kalau mau aktif di himpunan tuh mulai dari mana? Ya aktif di himpunan seperti kontribusi yang dibilangin kemarin ya, itu staff Wisok ya. Mulai dari staff Wisok, lalu sisanya coba ikut magang fair ya, Wajib ikut magang fair. Sama wajib ikut Wisok kan, temen lu bilang 100% kan? Nah, enggak. Ice tahun depan lah. Kan 2 tahun sekali. Tadi apa nanya, sorry? Oh, ini ya, mulai dari mana ya? Paling iya Wisok sih, kan yang paling dekat ini kan Wisok kan. Jadi cobalah nge-staff Wisok, kalau memang apa kayak oke, nanti Wispril, terus nanti lama-lama kayak Sonic segala macam nge-staff di BPP segala macam, mau jadi staff senator atau apa juga. Tapi mulainya biasanya dari Wisok sih, paling enak, paling dekat. Nanggepin yang Bang Lanang tadi, tapi kata ada wacana Ice jadi setahun sekali ya? Wacana. Iya, masih wacana. Masih wacana ya? Nah, itu gini aja yang ide. Jadi gini, Ice persiapannya panjang. Perlu orang banyak. Tahu sendiri anak KMPN, anak AE itu seangkatan 70-80 doang kan.
si mampus tuh setiap tahun. Timelinenya udah kayak tolol banget, Cok. Jadi kata gua visible-nya emang 2 tahun sekali. Iya. Emang nggak tahu lagi mana ya. Atur-atur dari atas. Lanjut. Mas. Oke. Apa ya? Bentar. Mungkin aku mau nanya yang agak berhubungan sama aku ya, boleh ya? Boleh. Jadi mungkin Blackjack ingat, mungkin enggak sih, kayaknya nggak bakal inget sih. Cuma waktu itu aku ngejawab komitmen aku atau apa yang aku mau ngelakuin di KMPN, aku bilang aku mau jadi dandrap. Oh iya lo. Nah, Ada. Di ini ya, di satu ya. D4 ya? Iya. Urgensi itu kan. Iya. Nah, boleh gak kayak nggak tahu sih, coba kasih arahan gitu gimana, soalnya jujur aku tanya ke Davin, pokoknya aktif aja lah katanya gitu. Ada tips and trick apa gimana gak gitu, mau cerita? Oh, nih langsung ngomong aja dah. Jadi dandrap di wisuda kan. Ya. Nah, buat wisuda besok itu jadi dandrap. Jadi di sekolah di wisuda, pra wisuda arak-arakan. Itu kan ada korlap. Ya. Terus korlapnya ada dalap-dalapnya kan. Ya. Dalap-dalapnya itu berzona. Jadi biasanya ada dalap di base camp, dalap di tunnel yang tempat orasi, dalap di mobilisasi sama dalap wisudawan buat di pelantikan anggota luar biasa. Nah, dandrap itu biasanya adalah danlap zona tunnel. Jadi kalau lo mau jadi dandrap jadi danlap tunnel. Ya pokoknya kan keputusan siapa yang mimpin drap tuh dari danlap tunnel lah. Bisa jadi yang lain, tapi yang milih dari danlap tunnel. Nah, jadi kalau mau jadi dandrap ya jadilah danlap tunnel. Oke. Caranya jadi danlap tunnel ya biar ditarik aja sama korlapnya gitu. Tapi besok bisa di Wispril atau di besok tahun depan. Tahun ini bakalan angkatan 23. Oke. Siap. Lanjut. Oke. Udah. Oke, pertanyaan aku. Untuk para master-master nih, selama berhimpun dan berorganisasi di KMPN ya, sifat KMPN apa yang paling keluar, yang paling prevalen gitu, dan itu munculnya dalam bentuk apa, kalau boleh tahu? Kalau gue sih jujur semuanya nongol sih, dari 1 sampai 5 kebersamaan keluargaan sampai pihak luar. Tapi kalau menurut gue yang paling pengen gue highlight paling progresif sih, karena kalau menurut gue ya, gue ngelihatnya diri gue sendiri ya, kayak perkembangan dari awal pas baru beres Sonic sampai sekarang tuh kayak kalau di graf gitu dia naik kayak gitu loh. Jadi kayak awalnya tuh gue malas berhimpun kan, tapi entah kenapa pas gue beres Sonic masuk KMPN terus segala macam, akhirnya gue malah kayak istilahnya cinta sama KMPN dan akhirnya aktif di KMPN gitu sih. Jadi progresifnya ya sebatas dari gue menjadi lebih aktif dan lebih berkembang di KMPN gitu. Kalau gua sebenarnya sifat KMPN itu semuanya pasti kerasa ya, karena itu sifat KMPN itu beda sama profil gitu loh. Jadi sifat tuh emang itu sifat tuh ada 5 itu karena emang tipikalnya anak AI, anak KMPN itu bakal kayak gitu. Bakal kelihatan sehari-harinya. Cuma yang kerasa paling bener, paling kuat di 1 ya, sifat pertama sama kekeluargaan. Ya karena gua sering di sekre, sering ketemu orang, sering ikut macam-macam. Jadi menurut gua mungkin yang paling nongol di gua tuh itu. Ada momen nggak dimana nyesel milih KMPN, milih Dirgantara nih, atau enggak ada momen kenapa kayak gua nggak nyesel nih milih jurusan ini, ada nggak kayak gitu, kayak terus kenapa gitu? Kalau masuk KMPN nyesel nggak pernah sih. Gue yakin juga Lana nggak pernah nyesel masuk KMPN, karena KMPN tuh memang himpunan yang se-oke itu kalau dibandingin sama himpunan-himpunan lain. Tapi kalau nyesel masuk jurusan sering anjir, lu lihat ntar lu masuk rektor terus ntar lu belajar Macflu, ntar lu mikir kayak ngapain sih gue belajar ginian, kayak buat apa gitu loh. Ntar lu lama-lama mikir, terus ntar lu mikirnya apa gue mending masuk aviasi aja ya, ntar lu mikir kayak gitu. Jadi kayak pas perjalanan lu kuliah tuh pasti kayak akan ada krisis-krisis kecil karena lu kayak udah nih matkul susah, tapi kayak at least lu jalanin. Gue juga ngejalaninnya kayak ya udah iya sampai sekarang masih bertahan gitu loh. IP juga masih aman, relatif aman, jadi kayak
Enjoy aja. Iya. Bagus dia mah. Iya, enjoy aja gitu. Gimana? Gua masuk KMPN jelas nggak ada penyesalan sama sekali. Kenapa ya? Ya setiap gua terutama mungkin kerasa ketika gua di sekre gitu merasa ya ini dia bos. Ini dia bos. Nah itu loh. Terus kalau masuk AE sih gua kayak dia sih, gua nggak pernah masuk kelas terus merasa menyesal kenapa gua belajar ini karena gua nggak pernah masuk kelas. Ya apa ya, kalian mau cabut kelas tuh gak apa-apa guys. Tergantung dosennya. Tergantung dosennya ini, gua tanya deh. Nih ada rumusnya nih dari Blackjack nih. Gua tanya deh, Tutorin sama Blackjack nih. nih. Tadi lu pada habis kelas kindin ya? Lu baru duduk berapa? Duduk mana? Depan, belakang? Lu belakang, lu depan, lu tengah, lu? Paling belakang. Paling belakang lu? Tengah, oke. Yang depan siapa? Dimas doang. Nah, yang ngajar siapa tadi? Pak Ridanto. Kedengeran nggak yang di tengah dan belakang? Masuk nggak materinya? Cuma denger pas ini mau dikerjain bareng apa enggak? Cuma gitu doang dengernya. Jadi dapat masuk nggak materinya? Oke, maaf tadi kepotong. Ini kita lanjut dari siapa? Ya. Tengah. Mic-nya mana? Gua matiin nyala kan? Matiin nyala. Ya, matiin enggak apa-apa. Kayak lihat ya. Matiin. Dah. Oke, balik lagi. Tadi pertanyaan aku itu semenjak masuk KMPN siapa satu teman yang paling stand out, yang paling deket dan alasannya kenapa? Dah, buat Bang Lanang, Bang Kamsani. Ya. Jadi tadi sama ya Pio sama Haris ya karena suka bolos gitu. Anjing ini kayak apa? Lu tahu kalau lu main game terus gak ke-save gitu kan? Harus main lagi. Anjing lah. Oh. Lagi. Kalau gua tadi masih sama jawabannya ada Kristo, ada Kenard sama ada Depon itu teman dekat gua karena emang dekat dari TPB sih kan kita kan IUP bareng-bareng kan. Jadi kayak emang main terus kebetulan juga sekos bareng jadi kayak ya udah fun aja satu frekuensi juga lah gitu. Ini kenapa nyebutin pemain MU anjing? Hah? MU nih. Oh iya. Abis ini Wawan enggak? Kosan kita sebelahan gitu. Iya dikasih tahu sama Wildan gua. Oke, pertanyaan dari aku berubah deh pertanyaannya. Pas magang fair pilih bidang apa dan kenapa? Dulu sebidang ya, gua sama dia pengmas dulu. Kenapa? Karena suka pengmas. Ingin nenek menjalankan tridharma perguruan tinggi gitu lah. Ya, asik. Musik. Ya itulah berguna untuk masyarakat gitu. Mungkin ada alasan lain? Sama sih kalau gua Pengmas karena pengen memperkenalkan KMPN ke orang luar aja sih, biar orang luar juga tahu, terus kayak ngebantu masyarakat sekitar juga, kayak apa yang lu punya lu bagilah keluar. Nggak harus tentang dirgantara, nggak harus tentang pesawat-pesawatan, tapi kayak hal kecil apapun itu pasti bermanfaat buat mereka gitu. Ada sugesti lain? Hah? Yang asik. Naik gunung. Ya, kalau gabung dulu tuh pas zaman gue di Pengmas nih, prokernya satu naik gunung. Bersihin trek. Iya, bersihin trek. Cuman sekarang karena udah nggak ada ya Pengmas ya, udah dia Aruna. Jadi Aruna BSO sekarang. Nanti akan ada, stay tune ya. Ya tenang aja, kalau hobi naik gunung ntar dia ngajak paling nih pemancing, nggak tahu gue. Nggak boleh tuh. Pangandaran, gas. Oke, semisalnya nih ada maba. Coba promosiin masuk KMPN ke maba yang misalnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Gimana ya? Masuk KMPN apa masuk Dirgantara? Dua-duanya boleh. Nah, kalau mabanya nggak masuk Dirgantara terus masuk KMPN kan nggak juga bisa. Iya, berarti ya. bridgingnya dari Dirgantara paling. Ya boleh. Gimana ya, gue jujur susah ngejual ini Pak Dirgantara. Susah. Iya, lu gimana coba? Anda benci dengan diri sendiri? Ya kalau misalnya lo suka pesawat,
ya lu suka pesawat ya gitu aja. Masuk teknik dirgantara, belajar pesawat, minusnya stres, susah dosennya anjing, tapi ada yang bagus, prospek kerjanya ya di Indo busuk gitu kan. Tapi ada plusnya dikit. Plusnya apa? Pesawat. Nah, udah gitu. Dikit banget plusnya ya. Iya, gitu. Ah, mau kedengeran pinter ketika ngomong sama orang lain? Masuk teknik dirgantara. Orang bilang teknik mesin biasa. Teknik material oke lah lumayan. Aerospace engineer, bos. Langsung, wah apa tuh, gua gak pernah denger anjing, itu merek sabun mana tuh? Lo, coba lo. Gua nggak bisa nge-pitch Pak lu, ayo udah. Ya gitulah, ya memaksa orang masuk teknik dirgantara susah sih. Yang gampang tuh biar nggak masuk malah lebih gampang. Iya. Gue ingat banget pas dulu kan ada AMI. AMI itu kan buka stand untuk KMPN. Gue kayak dalam nyamperin Kanta, di Gantara belajar apa sih? Oh iya, di Gantara kayak gini-gini langsung. Ah iya makasih ya Kak, langsung cabut ke booth lain anjir. Ya ngeri ya lo. Ada kita belajar invisibile flow, incompressible flow. Oh ya. Oh iya makasih ya Kak ya. Cabut. Go SBM aja gitu. Lanjut. Oke, pertanyaan lagi. Selama berhimpun dalam mencapai achievement ataupun momen berkesan, tantangan internal apa yang dialami dan ngadepinnya gimana tuh? Internal tapi ya ini ya. Iya, Internal dalam diri aja. sendiri. Paling kalau gue sih demot sih. Kadang kalau kepanitiaannya udah ngawur ya, orang-orangnya udah ngawur semua, biasa lu ntar ikutan ngawur juga lama-lama. Nah, ntar lu ngawur, ntar lu orang ngilang terus lu mikir kayak kalau dia ngilang kenapa gua nggak ngilang juga. Nah, yang ya itu jadi mindsetnya salah gitu. Kalau orang ngilang jangan ngilang, lu gantiin orangnya gitu sih. Ya paling ya itu sih demot kayak lu ketemu orang-orang anjingnya, paling kayak kuatkan mental aja supaya lu tetap bisa ngejalanin semuanya sampai beres. Kan lu harus finish what you done gitu, anjay. Pria harus menyelesaikan gitu. Iya, apa tuh? Misalkan Apa sih? Oh, tugasnya kali. Tugas itu dia, betul ya. Kalau gua mirip sama Demot. Malas. Kirain mau jawab pancing. Nah, itu benar tuh waktu Wispril. Gua tengah-tengah Wispril gua ke Cirebon mancing. Ah, ke Cirebon. Iya. Gimana? Ya, gua awalnya berharap bisa mancing di pelabuhan, ternyata nggak boleh. Jadi gua bawa motor berdua karena masih David. Gua ada yang ini nggak, mentor pintinya David. Nah, set, Pak mau mancing ya? Iya, nggak boleh. Wah, di YouTube ada, iya ada nggak boleh sekarang anjing. Ya, ada. Jadi gua 3 jam perjalanan cuma buat say hi ke teman gua. Ya udahlah. Ya gue cuma males aja sih kalau demo capek mah santai bos, gua mah Ultraman boy. Lanjut. Gue ya. Iya. Ya. Cek dulu. Nyala nggak? Ini nggak. Lanjut. Udah mulai. Udah. Ada tips and trick gak buat bonding sama seangkatan nih? Soalnya kan seangkatan ada susah juga ya, orang-orangnya beda. Kayak lebih dekat, lebih kenal gitu, gimana ceritanya loh? Kan udah setahun nih, harusnya lebih Oh, ya. Lu dulu dah. lempar. Soalnya lu ketangnya. Iya tahu. Buat biar bonding, biar lebih kenal lagi sebenarnya simpel aja sih. Sering-sering ketemu aja. Ketemunya juga nggak harus yang apa ya, yang mengerjakan gitu loh. Main aja gitu. Main apa kayak apalah, main kartu, ngobrol, bahas nggak jelas. Kumpul di sekre gitu, batas cuman ngobrol di sekre. Yang penting ada itu aja. Gitu. Perihal bersirkel-sirkel kan itu udah natural ya. Yang penting antar circle tuh tidak terpisah gitu loh, dan nggak ada apa ya, nggak menjadi 2 kubu gitu, nggak ada terpecah gitu circle-nya. Hah? Nggak sih kalau antar circle. Paling mana cuma slack dikit gara-gara tapi masalah profesional gitu loh. Masalah kerjaan ya. Kalau harus play udah aman. Kalau 1-2 orang yang emang agak jarang ngumpul, ya itu emang
susah aja sih, itu simply keep in touch aja. Jadi kalau emang orang tipenya apa sebutannya, ansos atau antisosial gitu apa gitu, yang bisa sukanya sendirian, penyendiri, ya itu jangan dipaksa bareng, justru malah malah memberikan tekanan ke dia mungkin kalau bareng. Yang penting selama tetap keep in touch, dia nggak lost kontak gitu, nggak masalah gitu. Pasti ada 1-2 gitu ya kayak gitu. Emang kita berapa sih? Paling Saya kayak masuk- ya ada aja kayak 3-4 orang yang sering nyendiri gitu, nggak apa-apa sih, kayak memang kalau mereka maunya sendiri. Bedain orang yang suka menyendiri sama yang kesepian ya, itu beda, dua hal yang berbeda ya. Kalau memang dianya kesepian ya ditarik Kalau yang penyendiri itu emang dia nyamannya Iya, sendirian. dia nyamannya sendiri. Kalau memang kayak gitu ya udah jangan dipaksa. Masa Kalau lo dipaksa dia malah merasa nggak nyaman. Iya, ntar dia malah merasanya nggak welcome di angkatan lu sendiri gitu. Ya kan malah tidur tuh. Ya kayak gitulah. Ya kalau tips and triknya tadi sih sering ketemu. Lu pada kan ya apa ya lu kita kalau kita kayak kita dulu tuh Artemis kayak sering olahraga bareng, main kayak basket, Paling basket karena nggak perlu bayar gitu. ya futsal, lari atau Ada kegiatan ini bukber gitu. ya gitu-gitu loh kayak. Terus yang datang juga kita rame ya. Rame waktu bukber, rame iya. banget. Rame kayak hampir seangkatan datang. Paling yang nggak bisa datang yang ada berhalangan dong, tapi kayak mostly semua datang gitu. Jadi kayak nggak pasti hasilnya nggak instan, nggak mungkin sehari lu plek bisa langsung ini kan klop gitu, tapi kayak harus dibangun pelan-pelan lah. Mungkin batu loncatan pertamanya dari Wisok nih mungkin. Dari Wisok lu bangun pelan-pelan, nanti ada Wispril kan pure kalian yang megang nanti 24, ketuanya 24, kadif kabitnya 24, staffnya juga 24. Itu nanti dari situ kalian diuji lah sudah sejauh mana kalian ngebond gitu. Kayak gitu. Berapa ya? Ada berapa menit? Udah 10, tadi udah 10. Gua 5 ada. Lagi. Lagi. Gua mau nanya nih kalau ada yang mau nanya. Oke, berhubung aku mau antisipasi tugas ke depannya. Itu dong. Opini kakak kalau misal rekomen Artemis untuk yang sekiranya enak buat dijadiin kajahim. Oh nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Semisalnya, atau nggak misalnya anggap kita di himpunan yang ada tugas kajahim gitu. Siapa sekiranya Artemis yang baik hati dan kayak nggak ansos banget gitu. Semuanya baik kan? Oh, ini nggak kejauh nih pertanyaan gue nih. Ada yang mau nanya nggak? Karena kayaknya pertanyaan gue nggak bakal kejawab nih kayaknya pertanyaan gue. Ini kakak-kakak tuh hubungan sama angkatan atas tuh gimana? Kayak gimana cara lebih ngedeketin gitu loh. Oh, gampang sih. Kalau Mister yang sebelah ini Blackjack nih gampang. Tinggal ke Arkun. Ke Arkun sama 22, 21, 20 yang masih yang masih 19. Kalau dosen Dosen di sono. di rooftop. Iya, biasa Ada bapak di menemukan rooftop. papanji di atas. Ya. Jadi kalau angkatan atas ya itulah biasa kalau dia di Arkun, kalau si Lanang, kalau gue biasanya di Sekre. Biasa suka ada mereka ngobrol-ngobrol aja. Kalau apa tuh namanya hubungannya baik atau enggak? Baik sih kita mah, sangat baik malah ya. Iya. Nggak ada problem, nggak pernah ada problem sama sekali. Iya, jujur 23 tuh Jangankan problem antar angkatan ya, problem antara dua orang aja kagak pernah nih perasaan. iya sama atas tuh bukan jarang Nggak pernah ada kayak kasus yang Mulu. selek gimana sampai saling Yang ada gimana. malah nih kayak waktu Ispril dibantu gitu malah. Iya, kayak supportive aja sih kalau jujur malah menurut gua kayak kalau di KMPN angkatan manapun kayak hubungan relasi atas bawahnya tuh aman-aman aja sih sejauh. Iya, kan. Paling mentok konflik internal angkatan masing-masing aja, tapi kayak kalau hubungan ke atas bawah bisa relatif aman nih. Bagian dari dinamika suatu kelompok lah kalau itu mah. Iya. Kalau sama angkatan atas mah chill mulu Chill perasaan. sih ya. Sama Apollo gitu malah santai banget. Apollo kan sama chill. Testral, sama Testral Weapon. juga chill karena tapi orangnya suka jarak nongol juga. Iya. Testral mah nongol paling 10. Weapon aman sih. Iya. Mana lagi? Pas portal yang menang siapa biasanya? Apollo. Orangnya banyak anjing. Mereka 100 orangnya. Makanya menang mulu.
Kita orang 70 Artemis. Udah orangnya Cikonyo. banyak, anomali ya. Iya. Belum ketemu Jawa mereka. Kemarin bintang Jawa ya, Kevin Abednego Jawa. Lu anak MB. Oh tadi yang Yang foto tadi. sebelumnya ya. Iya. Nah tuh orangnya tuh Orang paling konyol, orang gacor. tolol, konyol, Iya. nggak jelas tapi atletik. Jago main futsal, Orangnya lagi di Belanda tapi. main futsal, main basket, jago. Oh, Yang itu Ini pada ya. wawan kok. ini Ketua yang DPA. namanya Uni Soviet is the best bukan? Bukan sih kayaknya dia nggak bukan tipe yang namain diri sendiri itu dah. Aku tuh nge-scroll ID lainnya, terus tadi pas aku wawancara Kak Irham katanya ada yang di luar negeri, terus juga nama ID lainnya. Oh kalau nama Edilan mungkin ya Bisa jadi sih. bisa jadi karena Edilan nggak bisa ganti ya. Kayak bayangin Pak BSO Aruna gitu kalau lo lihat di bawah kanan ada kontak personnya lain sepatu butut aja. Genio ganteng aja. Lanjut. lagi? Satu pertanyaan lagi bisa nih. Satu lagi. Ini pendapat pribadi Kalanang sama Kak Kornel, penempatan sekre di sebelah HMM atau di Jalan Des itu pendapatnya gimana? Suka atau ada yang kurang suka, pengen pindah atau Aman, pas soalnya dekat sama tempat kuliah kan. Terus juga dekat sama pintu gerbang. Jadi misalnya buru-buru bisa tinggal naik Gojek ke gerbang Batan jalan. Dekat sama tempat makan ke Tampes nggak jauh-jauh amat, ke Jeprut dekat. Terus kalau Jumatan ke Batan dekat. Terus Jumatan di Batan gimana? di Masjid Batan kan ada Brin. Oh, ada masih. Ada masjidnya. Rame itu kalau Jumatan penuh. Kadang malah bisa Jumatan dari balik gerbang. Gua pernah, gua sering bawa sajadah sendiri gitu. Terus kalau sebelah MM mah jadi chill. Jadi gini, di KMPN itu ada aturan tidak boleh merokok di sekre. Tapi di HMM tidak. Jadi ketika gua mau ngerokok gua jalan dikit. Nah, kan di HMM temen gua juga kan ngerokok di sana. Cuma sekarang arkonnya dekat, jadi enak. Terus kalau dulu ada, tapi kan dulu kan ini emang sekre kita gabung kan. Iya. Dulu tuh HMM tuh segede itu, dua sekre itu punya HMM. Makanya memang pecah. Dari KMPN tengahnya diambil orang lain. Oke, lanjut ada 16,5 menit. Oh yang tenis meja tuh aslinya ada atau enggak? Kita dulu punya rusaknya hari itu ditaruh, hari itu juga rusak. Emang KMPN nggak bisa megang barang emang. Mang anjing coba gua pernah berbaik hati kan gua punya keresahan di KMPN nggak ada payung. Jadi gua taruh nih payung gua tulisin KMPN. Rusak anjing. Gagangnya patah apa? Lu pakai payung gimana megangnya patah gitu loh. Emang KMPN nggak bisa megang barang dulu. Terus gua naruh sendal. Kan kalau hujan susah kan karena sendal hilang sendal lu. Udah gua tulisin sendal lu KMPN, ada juga yang bawa anjing. Parah. Kacau KMPN ini. Tapi aman kalau lu naruh barang-barang kayak laptop segala macam nggak bahaya. Iya, cuman kalau barang-barang perintil-perintilan Barang-barang kecil gitu nih. udah deh. Wah, salam sih. Gua naruh kotak kopi nih ya. Selama Sonic tuh kan berapa pagi kan. Kami jam-jam lebih pagi. Itu kan datang pagi saya kira ngopi dulu. Kotak kopi gua bisa pecah anjing gitu tahu. Diapain anjing. Bingung gua ada lagi. One more dong, singkat aja. Ya terakhir. Minta kata-kata semangat untuk Angmut dong. Ada siapa anggut lu? Oh. Apa? Apa semangat sih ya? Kan ada aksang nih. Nah, Ya manfaatin aksang lah. Ya, selak. Kamu kan posisi sedikit kurang dari yang lain, baru saja menunjukkan sedikit lebih dari yang lain. Oke, udah berarti cukup deh. Oke, makasih.